Kerendeman Papio. Guys, konser F4 Mimi sama Emi tolong dandanin saya ya. Saya mau foto 11-12 sama Jirien. Buat kakak-kakak, beneran gak sih? Beneran, mereka nonton gak sih? Nonton dong. Siapa aja yang nonton sih? Kata bunda. Ya udah, sebelumnya dari rumah Bedin aja nih. Dia ngirim lah kayak gini ya kan. Kita ada 4 box di Super VIP kata Auntie Wendy. Terus aku VN lah, karena aku tahu nih pasti ada yang mencurigakan. Pak, Bapak abis ngobrol apa coba sama Bunda Pak? Ayo Pak, cerita Pak, kenapa tiba-tiba Bapak mau kayak gini? Terus Lala bilang, kalau takut Bunda ngelirik penyanyi lebih lama ya gitu. Terus aku bilang, tapi ini 11-12 sih pas sama Bapak. Kita denger jawaban dia. Gue mau lihat aja si Bunda ngeliriknya, kalau saya udah didandanin sama Emi Mimi masih ngelirik laki lainnya, berani-berani awas aja. Saya juga nggak takut, banding foto sebelah-sebelah sama dia, menurut saya 11-12 lah, saya berani lah. Tapi saya akuin kalau Jerian itu tantangan yang berat. Saya akuin dia sih emang ganteng, cuma saya nggak takut. Nggak malu ya ngaku-ngaku rumah sendiri, kecapean, banyak macet, macet di mana, macet di lapangan banteng, tempat kucing-kucing berdiri, laki-laki jual diri, nggak malu ngaku-ngaku rumah sendiri, padahal itu rumah Ruben Unsu. Malu dong kalau mau pansos, mau eksis dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara seperti itu, ya. Kalau nggak punya rumah, ya udah, main drama aja terus, drama-drama CEO ngaku-ngaku, tapi nggak ada buktinya. Kalau punya bukti, beliin dong rumah, ya, beliin dong rumah buat mantannya Ruben, ya. Nggak usah ngaku-ngaku, nggak usah merasa-merasa, ya. Punya harga diri dong, punya harga diri dong. Kalau itu rumah bukan rumah Anda, tapi rumah Ruben Unsu. Itu rumah Ruben untuk anak-anaknya, ya. Anda nggak punya hak, ya, nggak punya hak. Anda nggak punya bagian di situ. Anda orang luar, ya, yang belum jadi apa-apa. Itu rumah anak Ruben. Rumah anak Ruben, bukan rumah Anda. Sadar diri, ya. Jangan karena tampang Anda nanti orang berpikir bahwa Anda itu kucing. Tahu kan kucing? Tahu kucing apa? Laki-laki yang biasa nongkrong di lapangan banteng alias jual diri. Rasa malunya di mana? Nggak punya rasa malu ya? Cuy. Aku mau upload tentang Sajio di medsos sebelah, malas. Isinya Sarenda kalau nggak nikah sama ex nggak mungkin jadi kayak sekarang. Dia aja dikeluarin dari Ceribel. Kenapa kalau perempuan cantik atau perempuan kaya gitu ya, maksudnya punya duit gitu ya, kebanyakan itu bilang kalau itu gara-gara lakinya. Bukan cuma Bunda Sarwenda aja, Mama Gigi katanya kaya gara-gara nikah sama laki Ahmad. Sekarang Bunda Sarwenda kena. Sekarang gini aja ya, Bunda Sarwenda waktu nikah, ini aku gak bahas mantannya ya, enggak, mohon maaf. Saya mau ngasih pengertian aja nih sama itu yang suka ngomong kayak gitu tadi ya. Waktu nikah sama mantannya, Bunda Sarwenda bersinar enggak? Kagak, gak nampak. Di rumah terus ngurus anak sama suaminya salah? Enggak, gak salah kok. Sekarang Bunda Sarwenda udah jualan lagi. Kalian yang hujat itu ngerti gak sih? Bunda Sarwenda punya produk yang biasanya live kok. Lihat kagak? Ngono yo komen. Punya produk, dia live, dia jualan, sekarang rame. Kenapa ini dibahas? Ada laki-laki nih ya, udah kaya nih, udah nikah sama perempuan ini, udah kaya. Kenapa gak dibalik gitu? Laki-laki ini kalau gak nikah sama
perempuan ini bisa kaya apa enggak? Nah, gitu loh, mikir ya. Gue udah gak sabar ngebahasnya. Sebenarnya ini akan merusak sosial media gue karena terlalu cepat mempostingnya lagi. Tapi gue lihat si Ben Xiong itu dia ngeposting pacar mantannya. Tadi katanya anak aja yang menjadi fokus, pengen ketemu doang. Ternyata feeling gue benar. Dia itu cemburu karena dia merasa dia berfefek. Jadi dia kalah saing sama Wen, ya kan? Bisa dapetin Gio nih, gue harusnya dong. Karena kan gue oma, ya kan? Gue juga punya anak, melahirkan. Dari cara dia mengomentari foto Gio itu dengan bilang enak nih ngopi, maksud dia itu rumah gue gitu. Rumah apa? Lelang. Itu kono gini kan, bagi dua kan ya. Dan Gio itu adalah orang yang membantu untuk mencari kerja, menjadi pemanis di live-nya itu. Si Wen, ngerti gak lu? Makin kesini makin kelihatan kan, makin keungkap kan, mana ada laki-laki maco ngebahas postingannya begitu. Men-spill pacar mantan. Curiga pengen banget ngokop dia tadinya, tapi ya ketikung sama Wen dia gak laki sih. Fix gak laki. Guys, ini kocak nih karena diulti langsung oleh Ruben Onsu sebagai pemilik rumah. Video endorse Bapak CEO yang mempromosikan kopi Nescafe ini yang syutingnya di rumah Ruben langsung di take down, guys. Nah, jadi ceritanya pada tanggal 14 Juni lalu tiba-tiba Ruben Onsu ini memposting ulang video endorsement Bapak CEO ini yang sedang mempromosikan salah satu brand kopi, sebut saja Nescafe gitu ya, yang dimana syutingnya itu di rumah Ruben, guys. Jadi Ruben posting dengan caption seperti ini ya, di rumah emang paling enak kita ngopi dulu yuk. Karena di videonya sendiri ada narasi recharge di rumah aja sih gitu ya. Nah, ini Ruben posting ulang itu di thread guys ya, dan langsung rame, langsung viral gitu ya. Netizen pun langsung berkomentar seperti ini, komentarnya kocak-kocak banget. Bahkan brand Nescafe ini langsung diserang oleh netizen guys ya. Dan setelah itu Bapak CEO ini langsung men-take down atau menghapus video endorse tersebut guys ya. Walaupun aku yakin itu tidak sesuai dengan kontrak kerja endorse-nya, nggak mungkin kan baru posting langsung dihapus lagi video endorse. Gimana menurut kalian guys? Kalau aku pribadi sebagai rakyat jelata sih malu ya sampai diginiin ya. Tapi kita nggak tahu juga dengan CEO ya guys, kan CEO kan beda ya, mungkin filternya beda ya, lebih tebel atau makeupnya lebih tebel, jadi muka berasa lebih tebel atau gimana. Dan kebetulan aku sih tim kapal api ya, yang sekali seruput tuh langsung ngeceng ke otak gitu ya. Ya nggak sekedar recharge, maksudnya seger gitu. Aku ngaceng sih. Mau ngopi di luar tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling benar charge di rumah aja sih. Charge di rumah aja sih. Guys, video ini udah liat Aktivitas rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling benar charge di rumah aja sih. Charge di rumah aja sih. Yang bikin ngakak nik selain komentar netizen, ternyata video itu diposting di akunnya Kak Ruben Onsu. Komentar netizen kita review guys. Pas mau ambil minuman di kulkas, kayak lihat kan. Memang paling enak kopi di rumah yang punya rumah posting. Capek banget. Lu kan dapat duit dari bayar sewa dong, itu kan rumah orang. Jangan-jangan kopinya. Tapi kayaknya nggak mungkin Kak Ruben ngopi. Aku suka keributan para netizen. Gue juga suka banget, biasanya jarang banget nimbrung ya kayaknya. Tapi ini seru banget ini. Film Indosiar versinya. Apakah ini judulnya CEO yang kesasar? Gue bacanya tadi ke pasar, coy. Betah di rumah orang lain karena diusir. Mending konten di rumah subsidi. Tapi nggak mungkin dong, masa CEO rumahnya subsidi. Gue bilang juga apa? Mengejutkan. Rumah Sarwendah terancam disita bank. Perseteruan Ruben Onsu dan juga Sarwendah mantan istrinya kembali menjadi sorotan publik. Kali ini muncul fakta baru, rumah yang ditempati Sarwendah dan juga anak-anaknya terancam disita bank karena masih berstatus agunan pinjaman. Kalau kata kuasa hukumnya, rumah itu dijadikan jaminan utang yang bernilai besar oleh Ruben Onsu. Masalahnya katanya kalau Sarwendah kagak pernah nuntut harta gono gini yang berlebihan. Dia cuma minta tempat tinggal yang layak aja buat anak-anaknya. Tapi katanya Sarwendah udah siap menghadapi kemungkinan buruk kalau misalnya rumahnya benar-benar bakal disita bank. Dia mah siap balik lagi ke kediaman orang tuanya. Dugaan yang katanya Sarwendah ngejar harta dalam proses perseteruan ini udah dibantah sama kuasa hukumnya. Pokoknya ada bukti deh buat mematahkan tudingan itu. Sampai sekarang dari pihak Ruben Onsu belum ada yang buka suara.
Nah, kalau lu Pade, biasanya kalau ngutang pakai jaminan apa?